Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah kita masih dalam suasana hiruk pikuk perayaan hari ulang tahun ke-78 usia Republik yang kita cintai ini. Kita bersyukur kita bisa merayakan kemerdekaan ini. Alhamdulillah yang ke-78 tidak terasa. Mudah-mudahan di antara kita terutama anak-anak muda, para santri, insya Allah mencapai usia 100 tahun usia Republik. Kalian nikmati insya Allah. Salawat dan salam kita persembahkan pula kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 18 Agustus 2023 bertepatan dengan 1 Syafar 1445 Hijriah. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa yang akan menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MA, alhamdulillah sudah bersama kita. Kemudian insya Allah kita akan diimami oleh salah satu santri senior dari Rumah Tapis Nurul Jihad, Ananda Muhammad Rafli Rizkiawan Arsyam, alhamdulillah. Kemudian beberapa informasi yang ingin kami sampaikan bahwa kegiatan perayaan 17 Agustus yang diinisiasi oleh anak-anak pondok Rumah Tapis Nurul Jihad sudah terlaksana dengan bagus sekali, meriah. Mungkin tahun depan dipikirkan agar acaranya dipindah ke masjid, karena mudah-mudahan sudah tidak seperti kondisi ini sekarang halamannya ya. Insya Allah kita laksanakan lebih meriah lagi insya Allah. Kemudian informasi sebagaimana biasanya kami sampaikan terkait dengan laporan pembangunan Rumah Tapis Nurul Jihad. Kami sampaikan khususnya bagi pendengar Radio Gamasi yang berada di jalan, begitu juga emak-emak atau ibu-ibu yang mengikuti kegiatan kami, kegiatan pelaksanaan sholat Jumat ini melalui live streaming YouTube kita. Kami sampaikan bahwa saldo kas Rumah Tapis, pembangunan Rumah Tapis kita per 10 Agustus sebesar 465.630.000 rupiah. Kemudian beberapa infak kita terima sedekah masing-masing dari infak Pak Rusman pihak BSI sebesar 295.000, ditambah hari ini ditambah 50.000 berarti menjadi 345.000 rupiah. Kemudian kupon Jumat yang diedarkan Jumat lalu sebesar 200.000. Kemudian infak dari untuk diperuntukkan buat almarhum Haji Arbanin 500.000 rupiah. Kemudian yang infak diperuntukkan untuk almarhumah Mariati 100.000. Kemudian infak yang diperuntukkan untuk Abdullah Kasim 100.000. Kemudian ada transfer masuk melalui BSI dari Haris Hairudin 200.000 rupiah. Kemudian infak via sohib Nyonya Hajah Diana Hairudin 650.000 rupiah. Kemudian infak dari Dr. Erwin Syarifuddin melalui BSI sebesar 500.000 rupiah. Kemudian infak 1 tahun haul almarhum Profesor Herudin Rasyad 5 juta rupiah. Kemudian infak Ibu Fitriana Majid Ewa Jakarta 2 juta rupiah. Kemudian saya ulang, infak 1 tahun haul almarhum Prof Herudin sebesar 5 juta. Kemudian Ibu Fitriana Majid 2 juta. Kemudian infak dari Andi Muhammad Ihsan PhD 1 juta. Kemudian infak dari sohib Hajah Diana Hairudin 250.000 rupiah. Sehingga saldo saat ini
sebesar Rp476.425.000. Belum termasuk, baru masuk setelah ditutup saldo tadi, tiba-tiba ada masuk lagi dari Dr. Andi Basok Sulaiman yang diperuntukkan untuk almarhumah Dr. Andi Nursanti Pajalangi Rp2.500.000. Kemudian kami sampaikan bahwa saldo kas kecil kita saat ini, kas kecil untuk pembangunan rumah tapis sebesar Rp92.898.000. Alhamdulillah masih cukup untuk ke minggu ini insyaallah. Terakhir sekali kami sampaikan laporan keuangan operasional masjid kita. Saldo kas yang lalu sebesar Rp29.103.000. Kemudian isi kota amal Jumat yang lalu sebesar Rp2.151.000. Kemudian kegiatan atau pengeluaran rutin untuk kegiatan Jumat sebesar Rp900.000, sehingga saldo kas saat ini sebesar Rp30.354.040. Jamaah rahimakumullah, kami himbau kalau kita nanti keluar dari masjid, ada anak-anak kita berdiri di samping pintu, itu anak-anak kapis, bantu kedong, itu untuk biaya hidupnya sehari-hari. Mereka mondok gratis, tidak ada apa-apa, jadi biayanya ya dari kita. Kalau ada uang tak, ya sekedarnya seilas tak kasih masuk itu supaya bisa biaya hidupnya sehari-hari itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak keberatan. Ini investasi akhirat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wal kiram ma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu khalifah yang memiliki pandangan visioner, di samping kecerdasan di atas rata-rata para sahabat Nabi yang lain, itu adalah Umar bin Khattab. Pandangan dan visi beliau sebenarnya banyak ditulis dalam beberapa kitab. Pandangannya terkait dengan keputusan-keputusan hukumnya yang kelihatannya bertentangan dengan berbeda secara teks, ayat, dan hadis Nabi, itu banyak ditulis dalam berbagai kitab-kitab hukum Islam, kitab-kitab fikih. Bahkan dalam persoalan pemerintahan sekalipun, dalam persoalan politik, itu juga dikutip oleh sebagian ahli politik Islam dalam sebuah buku yang kemudian itu ditulis dan sampai hari ini bisa kita baca, yang berjudul Kitabul Walaya alal Buldan fi Asril Khulafa ar-Rasyidin. Itu kitab yang terkait dengan politik pada masa pada masa Al-Khulafa ar-Rasyidun. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu yang disebut dengan Al-Khulafa ar-Rasyidun. Salah satu pandangan monumental Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, mata sta'batum an-nas wa kadwalatum ummahatum ahrar, yang artinya bahwa kapan Anda pernah memperbudak manusia sementara manusia itu dilahirkan dalam keadaan ahraran, dalam keadaan merdeka. Artinya apa? Dari asar ini
itu menunjukkan bahwa manusia sebenarnya ketika dilahirkan itu harus dilahirkan dalam keadaan merdeka. Manusia itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu diperbudak. Syariat Islam tidak membenarkan ada penjajahan. Itu yang disebut dengan matasta'badtum annas. Kenapa? Karena manusia itu sejatinya itu merdeka. Inilah yang dilawan, yang kita lawan nenek moyang kita yang lalu. Bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaannya? Karena mereka para ulama yang berjuang mempertahankan, merebut kemerdekaan itu faham bahwa sebenarnya penjajahan itu sama sekali bertentangan dengan syariat Islam. Sementara yang memperjuangkan negara ini tidak bisa kita melupakan perjuangan para ulama kita. Tidak bisa kita melupakan perjuangan begitu banyak elemen bangsa kita. Tidak boleh hanya satu orang yang mengatakan hanya dari kaum kamilah yang memperjuangkan agama, memperjuangkan di Indonesia, sehingga kami yang satu-satunya harus menikmati hasil dari perjuangan ini. Saya kira itu salah. Kenapa? Karena negara kita ini diperjuangkan oleh sekian banyak elemen masyarakat. Kenapa diperjuangkan luar biasa seperti itu? Karena penjajahan itu bertentangan dengan syariat. Ini yang bisa kita faham dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam Kitabatul Wilayah 'alal Buldan fi Asril Khulafar Rasyidin. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat, penjajahan itu sebenarnya mengingkari hakikat manusia. Karena hakikat manusia itu adalah merdeka. Itulah sebabnya ketika Islam datang, perbudakan seperti apapun yang pernah dilakukan sebelum Islam itu datang itu kemudian dihapuskan. Kita kenal dalam sejarah bagaimana para masyarakat Arab itu, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, memiliki kekuasaan politik, itu mereka melakukan penjajahan, mereka melakukan perbudakan yang tidak pernah berhenti. Kita kenal dalam sejarah seperti muazzin Rasulullah yang sangat terkenal, ya, Bilal bin Rabah. Itu adalah bekas budak, mantan budak yang diperbudak sejak dia datang ke kota Mekah. Sehingga ketika dia masuk Islam, ia terserah kepada tuannya. Kenapa? Karena mereka memang tidak paham bahwa perbudakan itu adalah sesuatu yang dilarang. Mereka bukan penganut Islam. Mereka itu adalah jahiliyun. Yang disebut dengan jahil bukan berarti bodoh secara, mereka itu goblok, bodoh secara akademik, tidak. Orang-orang jahiliyah itu pada masa Rasulullah, sebelum dan sesudahnya, sudah masa Nabi ya, hakikatnya itu mereka itu adalah orang-orang pintar, mereka itu adalah orang-orang cerdas. Budaya Arab itu adalah budaya yang paling maju di antara sekian banyak budaya Arab dan sekitarnya. Tapi kenapa mereka disebut dengan jahiliyah? Mereka disebut jahiliyah karena mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan besar, tapi mereka tetap melakukannya. Perbudakan itu adalah sebuah kesalahan, tapi mereka tetap melakukan itu. Secara logika tidak ada yang bisa menerima memperbudak orang itu baik, menjajah sebuah bangsa itu baik, secara logika saja. Tapi mereka kemudian melanggar logika mereka. Oh, mereka tetap melakukan penjajahan, mereka melakukan perbudakan. Inilah yang kemudian diperjuangkan oleh bangsa kita. Kenapa? Karena penjajahan itu adalah melanggar hakikat manusia dan kemanusiaan. Hadirin jamaah yang saya muliakan, akan tetapi untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita tentu membutuhkan satu tanah air. Ya, tanah air kita ya disebutlah dengan tanah air Indonesia.
Itu sudah menjadi kesepakatan itu. Dan saya pikir ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka juga punya perjanjian dengan masyarakat Madinah pada saat itu untuk mempertahankan tanah air mereka. Maka muncullah satu perjanjian itu, ya, sebuah perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh semua elemen masyarakat di Madinah. Begitu halnya kita di Indonesia, ya, begitu halnya kita di Republik ini. Bahkan tanah air kita ini bukan hanya dihuni oleh satu bangsa tertentu, itu dihuni oleh jutaan, bahkan puluhan, bukan hanya jutaan tapi sampai ratusan juta penduduk Indonesia, yang sudah sampai 270-an juta kan penduduk Indonesia sekarang, dari berbagai latar belakang, dari berbagai jenis dan ras yang berbeda-beda, dan itu dihuni oleh semuanya. Sebagai umat Islam ini kita sebenarnya sangat luar biasa. Kita memberikan mereka ruang, siapapun itu, untuk hidup di tanah air ini. Bukan tidak hanya terbatas pada umat Islam yang mayoritas, tapi juga kita memberikan ruang kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Ya. Tentu yang harus kita perjuangkan setelah kita merdeka ini, bagaimana kita menciptakan keamanan. Bangsa ini menjadi bangsa yang aman. Saya mengutip sebuah pandangan ulama kita mengatakan bahwa azamun ni'am ba'dal iman ni'matul aman. Dan ini yang tentu kita harus syukuri, hadirin jamaah Jumat. Maksudnya apa? Nikmat yang paling besar itu ada sesudah nikmat iman, itu adalah nikmat keamanan, nikmat kedamaian. Dan itulah yang kita nikmati di Indonesia, sekalipun mungkin masih ada beberapa tempat-tempat yang tidak aman seperti kita di Makassar. Ya, coba kita lihat beberapa negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Islam. Mereka itu berjuang untuk mendapatkan keamanan. Di Palestina umpamanya, mereka mau beribadah seperti kita hari ini, mau salat Jumat, itu mereka serba ketakutan. Sehingga nikmat yang utama sesudah nikmat keimanan ini, itu adalah nikmat keamanan. Ya, nikmat aman. Alangkah nikmatnya kita beribadah, Pak. Keluar kapan saja kita mau pergi ke masjid, silakan saja, tidak ada yang mengganggu. Sehingga nikmat inilah yang harus kita syukuri. Sekiranya kita hidup di negara-negara konflik, ya, seperti yang saya satu di antara sekian banyak itu, maka kemudian kita tidak bisa beribadah dengan baik. Ini satu kesyukuran. Jangan kita gimana ini, kita mau salat seperti ini. Sehingga saya harap kita semua hoax-hoax yang biasa muncul itu direndam itu. Kita merasa diintimidasi. Saya pikir ini pandangan yang tidak selamanya benar. Kita tidak pernah merasa bahwa ketika kita mau pergi masjid itu ada yang mengintimidasi. Ketika kita mau salat 5 waktu di masjid ada yang melarang, tidak pernah kita dapatkan. Sesudah negeri ini merdeka, maka nikmat keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, memang dalam bahasa iman dan aman itu kan satu kata sebenarnya. Iman aman itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting, ya, di dalam diri kita. Keimanan tanpa keamanan kita itu tidak sempurna itu. Ibadah kita tidak akan sempurna. Aman tanpa iman juga seperti itu. Maka dua-duanya harus seiring. Dari sini juga bisa dipahami bahwa iman dan agama, atau agama dan iman itu, agama dan negara itu harus bersatu padu. Kalau hanya agama saja tanpa ada negara yang mengatur dengan baik, makanya terjadilah apa yang seperti saya katakan tadi, negeri kita tidak menjadi aman. Apa yang harus kita lakukan di jamaah Jumat untuk kita mendapatkan keamanan, mensyukuri negeri kita yang merdeka ini sudah 78 tahun pamannya. Sebagai seorang muslim, yang pertama harus kita lakukan tentu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini semakin kita tingkatkan. Karena agama juga sudah menyebutkan, ya, dari dini, ya, bahwa sekiranya
satu negeri itu mereka bertakwa, mereka beriman dan bertakwa, maka kemudian nikmat Allah itu akan senantiasa diturunkan kepada satu bangsa itu. Pertanyaannya, gimana dengan bangsa kita? Oh, sudah ada sih yang diberikan yang diturunkan oleh Allah nikmat, tetapi belum maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena bisa jadi, dan itu sudah pasti, ada di antara elemen masyarakat kita yang kemudian belum bertakwa dengan baik. Ketakwaannya itu masih ecek-ecek. Bahkan bisa jadi mereka melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. Pelanggaran begitu banyak. Di negeri kita ini, kita buka TV, kita buka YouTube, kita buka macam-macam. Yang paling sering muncul itu adalah apa? Korupsi, perampokan, perzinahan, pembunuhan. Itu yang paling banyak muncul itu. Itu artinya apa? Kita belum bertakwa secara kafah. Kita belum bertakwa secara umum. Masih sangat masih di bawah standar keimanan kita. Coba, maaf hadirin jamaah, saya bukan berarti sangat mengidolakan negara Arab, tidak. Karena saya sebagai bangsa Indonesia tentu mengidolakan negara saya. Negara yang paling kita cinta adalah negara kita sendiri. Buktinya apa, Pak? Kalau main bola antara Indonesia dengan Saudi, gila itu kalau ada orang Indonesia mendukung Saudi. Sekalipun kita paham Saudi itu adalah negara Islam yang 100% muslimnya. Tapi di sisi lain umpamanya, coba kalau kita ke negara-negara yang menggunakan sumber hukum itu Al-Quran dan Hadis, ada nggak terjadi perampokan? Tidak ada. Ada nggak terjadi pembunuhan? Hampir tidak pernah terjadi. Kenapa? Ya karena mereka betul-betul mengamalkan perintah Allah. Jangankan membunuh, memukul saja orang hampir tidak pernah ada. Kenapa? Hukum yang bicara. Hukum itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak pandang bulu. Karena kalau hukum sudah tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu sudah menjadi problem besar. Kata Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarikat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah anak saya melakukan korupsi, pencurian atau tindak kriminal apapun, dia yang melakukan itu, maka saya sendiri yang akan menghukum dia. Saya sendiri. Beda dengan kita. Beda dengan sebagian kita. Keluarga kita melakukan ini, datang ya, kalau bisa diringankan ya, kalau bisa jangan. Kenapa hadis ini keluar? Nabi marah sekali ketika ada seorang pembesar itu datang menghadap kepada Rasulullah. Ada seorang anak pembesar melakukan tindakan kriminal. Dia meminta keringanan kepada Rasulullah. Rasul begitu marah, jangan begitu. Anak saya saja melakukan itu, saya sendiri akan menghukum dia. Kalau dia mencuri, saya akan potong tangannya sendiri. Nah, itu tentu kita harus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bentuk kecintaan kita kepada negara, mengisi kemerdekaan ini, itu adalah mencintai negeri ini dengan memperhatikan atau melihat berbagai kemaslahatan dan kemudaratan. Kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu maslahat bagi masyarakat, kita dukung tentunya. Karena ada juga sangat fobia terhadap negara dan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah salah. Ada kan yang fobia begitu. Kita lihatlah di berbagai grup-grup ya, pokoknya muncul itu. Padahal sebenarnya kan tidak semuanya. Mungkin ada hal yang dilakukan oleh negara kita, pemerintah kita itu baik. Nah kalau itu baik, maslahatnya sangat baik, kita dukung. Tapi kalau itu adalah mudarat, maka tentu harus kita melakukan kritikan. Agama mengajarkan kepada kita kritikan itu seperti apa. Jangan sembarang kritik. Bahasa harus diperbaiki. Coba kita bacalah dalam Al-Quran. Saya paling tidak setuju itu kalau melakukan kritikan seperti mencaci maki orang. Tidak ada pernah kita dengar dalam riwayat itu Nabi melakukan kritikan, diskusi dengan menyebut orang anjing, menyebut orang gila. Itu tidak pernah kita dapatkan begitu. Kan coba kita baca dalam Al-Quran, ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu kata yang penting ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Bahkan ketika harus kita berdebat, berdiskusi,
Apa yang harus kita lakukan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita harus berdebat, debatnya pun dengan baik. Bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Pasti semua orang kan bisa menerima. Tapi kemudian ketika menyampaikan dengan bahasa yang sangat frontal, bahasa yang, waduh, biasa saja ada yang mengatakan begitu. Oh, silahkan saja orang lain mengatakan, tapi saya tidak. Itulah sebab, itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak negeri ini yang cinta pada negeri ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal quran ibadallah. Ittaqullaha min sama'il fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri ibadah fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa dallahu minal khulafa'is sadatil hunafa Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa baqiyatis sahaba wa tabi wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa zul man nazzal muslimin waj'alhumma baldatana Indonesia aminatan mutmainnatan wa sa'ir buldai muslimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.